Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Felita dari NPMB 00230019. Di sini saya akan mempresentasikan resiko pasar Bank Danamon. Bank Danamon menerapkan manajemen risiko pasar melalui proses identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko di seluruh unit bisnis dan anak perusahaan. Proses ini tercantum dalam kebijakan panduan kerja di setiap lini bisnis perusahaan anak. Selain itu, Bank Danamon memiliki komite manajemen risiko pasar dan likuiditas yang bertanggung jawab melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi kepada direktur utama sehubungan dengan pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko. Jenis-jenis risiko pasar pada Bank Danamon yaitu ada risiko suku bunga kerugian akibat perubahan suku bunga Bank Indonesia. Kedua yaitu ada risiko nilai tukar kerugian dan fluktuasi kurs. Ketiga yaitu ada risiko harga pasar, penurunan nilai investasi, obligasi atau saham. Kedua yaitu ada kasus risiko pasar Bank Danamon yang terjadi pada tahun 2009. Bank Danamon mengalami gugatan dari PT Eka Kertas Nusantara terkait transaksi derivatif yang menyebabkan kerugian hingga 1 triliun. EKN mengklaim bahwa mereka dirugikan akibat transaksi derivatif yang seharusnya berfungsi sebagai lindung nilai. Selain itu, Bank Danamon juga terlibat dalam kasus PT El Nusa Tbk di mana produk derivatif ditawarkan kepada nasabah syariah yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam prinsip perbankan syariah. Ketiga yaitu ada resum kasus dari rekomendasi adalah PT Eka Kertas Nusantara EKN ini menggugat Bank Danamon atas transaksi derivatif yang menyebabkan kerugian besar. Bank Danamon dinilai lalai dalam memberikan informasi yang akurat tentang produk derivatif yang mereka tawarkan kepada nasabah. PT El Nusa Tbk yaitu resum kasus dan rekomendasinya adalah Bank Danamon menawarkan produk derivatif kepada nasabah syariah yang bertentangan dengan prinsip perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip Know Your Customer dan transparansi dalam pemasaran produk. Keempat yaitu ada rekomendasi penerapan prinsip Know Your Customer dan transparansi bank harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko nasabah serta memberikan informasi yang jelas dan akurat. Pelatihan karyawan juga memberikan pelatihan rutin kepada karyawan tentang manajemen risiko dan prinsip perbankan syariah untuk menghindari kesalahan dalam penawaran produk. Ketiga yaitu ada pengawasan internal di mana memperkuat sistem pengamanan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi prinsip perbankan yang berlaku. Ringkasannya yaitu Bank Danamon telah menerapkan prinsip risiko pasar melalui berbagai kebijakan, komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko. Namun, kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2009 menunjukkan perlunya peningkatan dalam penerapan prinsip Know Your Customer, transparansi, dan kebutuhan terhadap prinsip perbankan syariah. Dengan menerapkan rekomendasi yang telah disebutkan, berharap Bank Danamon dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Sekian dari presentasi tentang risiko pasar Bank Danamon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.